Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke sistem pendukung keputusan atau sistem pengambilan keputusan. Kali ini akan membahas tentang metode Composite Performance Index atau CPI. Oke. Metode CPI ini ya digunakan untuk menentukan peringkat dari berbagai alternatif dengan I ya. Dinyatakan dengan I berdasarkan beberapa kriteria yang dinyatakan dengan J. Nah, formulanya yang digunakan dalam teknik CPI ini ya, A ya, kita mencari nilai alternatif ke I pada kriteria J ya, ini rumusnya. Kemudian mencari nilai alternatif ke I ditambah 1 pada kriteria ke J. Nah, kemudian mencari indeks alternatifnya ya, dan mencari indeks alternatif gabungannya. Yang nilai alternatif ke I pada kriteria ke J, kemudian X min ya, nilai alternatif ke I pada kriteria awal minimum ke J. Nah, kemudian di sini tadi mencari nilai alternatif ke I ditambah 1 pada kriteria ke J-nya ini dengan rumusnya juga ini ada nilai alternatif ke I ditambah 1 pada kriteria awal ke J. Kalau P itu adalah bobot kepentingan kriteria ke J. Kemudian I, nah ini tadi untuk mencari indeks ya, indeks alternatif ke I. Sedangkan yang ini I ini indeks gabungan dari alternatif ke I. Kemudian untuk I sendiri adalah yang tadi adalah alternatif ya, mulai dari alternatif ke 1, ke 2 sampai ke N. Kemudian J itu untuk kriteria mulai dari kriteria 1, ke 2 sampai ke M. Nah, prosedur penyelesaian CPI-nya di sini seperti ini ya. Yang pertama, kita identifikasi dulu kriterianya, apakah dia termasuk tren positif ataupun tren negatif. Nah, bagaimana menyatakan bahwa ini kriterianya positif adalah kita memberi definisi bahwa semakin tinggi nilainya itu semakin baik. Sedangkan untuk kriteria negatif itu dia semakin rendah nilainya maka semakin baik ya. Nah, kemudian yang kedua, nah untuk kriteria positif ya, nanti ada nilai minimumnya dari beberapa kriteria itu. Nilai minimumnya di setiap kriteria itu nanti ditransformasi ke 100 ya. Sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional itu lebih tinggi ya. Kemudian yang ketiga, untuk kriteria negatif, nilai minimumnya nanti yang ada di setiap kriteria nanti ditransformasi ke 100. Sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih rendah. Nah, kemudian perhitungan indeks alternatifnya itu nanti adalah perkalian ya, nilai kriteria dengan bobot kriteria. Nah, di sini juga perhitungan nilai indeks gabungan yaitu dengan penjumlahan dari perkalian nilai kriteria yang tadi yang sudah didapat dikalikan dengan bobot kriteria ya. Oke, di sini ada studi kasus, misalnya sebuah perusahaan mau melakukan pemilihan direktur ya. Misalnya ada 4 calon di sini, ambil saja namanya seperti ini ya, ada Adi, Dudi, Coki, Dodi ya. Misalnya seperti itu. Kemudian nanti dari 4 calon ini akan dipilih calon direktur yang terbaik ya, dengan kriteria yang pertama dinilai dari komunikasinya ya, seberapa bagus nilai komunikasinya ya, kemudian berapa banyak pengalamannya, kemudian usianya ya. Nah, di sini contoh kasus yang sederhana dalam pemilihan direktur ya, ada 3 kriteria yang penting untuk menjadi penilaiannya adalah komunikasi, pengalaman, dan usia.
Nah, kemudian dari masing-masing kriteria ini akan ditentukan bobotnya, ya. Misalnya ya, diasumsikan bahwa pengambil keputusan ini akan memberikan bobot untuk kriteria komunikasi sebesar 0,5 atau 50% ya nilainya. Kemudian pengalaman itu 0,4 atau 40%-nya. Kemudian yang terakhir ada usia sebesar 0,1 atau 1%-nya. 10%-nya ya. Nah, ini misalnya ini ada data awal untuk perhitungan KPI-nya ya. Setelah dilakukan penilaian misalnya gitu ya, dilakukan kemudian didapatkanlah data seperti ini. Untuk komunikasi misalnya si Adi itu nilainya 90, Budi 70, Coki 75, Dodi 80. Dan kemudian masing-masing juga pengalaman sama usia masing-masing calon punya nilainya. Nah, di sini ada nilai minimal ya dari setiap kriteria ini. Nilai minimalnya di sini ada di bawah ya. Seperti ini. Nilai komunikasi nilai minimalnya adalah 70. Kemudian untuk pengalaman nilai minimalnya adalah 75. Kemudian untuk usia nilai minimalnya adalah 35. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita identifikasi tren kriteria dan bobot kriterianya. Ya. Nah, di sini tadi untuk komunikasi, semakin tinggi nilai komunikasi, maka akan semakin cerdas calon tersebut. Ya. Jadi kalau komunikasinya lancar, bagus, maka dianggap semakin cerdas. Kemudian semakin banyak pengalaman, maka akan semakin baik calon tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin muda atau rendah usianya, maka akan semakin tinggi semangat calon tersebut. Oke. Nah, di sini didapatkanlah bahwa setelah diidentifikasikan masing-masing kriterianya, kemudian ditentukan karena ini nilai semakin tinggi semakin baik. Untuk nilai komunikasi berarti positif, ya. Kalau untuk pengalaman semakin baik, ya, semakin banyak pengalaman atau tinggi nilainya, maka semakin baik calon itu positif. Kemudian yang ketiga, usia. Nah, ini usia semakin rendah, semakin kecil, maka akan semakin tinggi semangat calon tersebut. Maka ini akan masuk ke kriteria tren negatif ya, dengan bobot masing-masing. Oke, sepertinya. Nah, kalau untuk tren positif nantinya nilai terkecilnya itu akan dijadikan sebagai penyebut ya. Sedangkan untuk tren negatifnya nilai terkecilnya akan dijadikan sebagai pembilang ya. Oke. Perhitungan kriteria tren positif di sini yang pertama adalah kriteria komunikasi. Nah, di sini misalnya alternatif dari Adi tadi ya, nilainya kan 90, kemudian nilai terkecilnya adalah 70, dikalikan 100 didapatkan hasilnya 129 ya. Kemudian untuk Budi juga sama, nilainya 70 ya, per 70 dikali 100 hasilnya 100. Kemudian Coki nilainya 75 per 70. Jadi kalau untuk positif dijadikan penyebut ya di sini. Kemudian Dodo juga nilainya 80 per 70 kali 100 sama dengan 114. Kemudian ada kriteria yang kedua itu pengalaman, sama juga alternatifnya. Nah, di sini nilai terkecilnya untuk pengalaman itu 75, berarti 75 per 75 kali 100 untuk yang Adi. Kemudian yang Budi 85 per 75 kali 100 di sini ya. Kemudian Coki 80 per 75. Kemudian Dodo 90 per 75 kali 100. Didapatkanlah hasilnya seperti ini ya. Ini berarti dua kriteria ini adalah kriteria tren positif ya. Nilai terkecilnya akan dijadikan penyebut. Nah, kemudian yang terakhir ada kriteria usia, itu tren negatif, maka dia akan menjadi nilai terkecilnya akan dijadikan pembilang ya. Ini. Jadi nilai Adi 35 per 35 kali 100, kemudian Budi 35 per 37 kali 100 ya. Cokinya 35 per 49 dikali 100, dan Dodonya 35 per 45 dikali 100. Dan didapatkanlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya hasil perhitungannya kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, ini hasil-hasil perhitungannya tadi. Ya, di sini masing-masingnya punya bobot, dan ini ada tren positif ya, ini tren negatif.
Oke. Kemudian dari sini, dari hasil ini kita lakukan perhitungan indeks alternatif ke I-nya. Untuk alternatif ADI, oke. Nah, ini untuk indeks komunikasinya, indeks kriteria komunikasinya, tadi nilai ADI itu adalah 129. Nah, untuk komunikasi itu bobotnya 0,5, maka dikalikan dengan 0,5. Begitu juga dengan pengalaman dikali bobotnya, ya. Masing-masing kalau pengalaman nilainya 100 dikali bobotnya berapa. Nah, usia juga nilainya 100 dikali dengan bobotnya, ya. Ini masing-masing bobot dari kriteria. Begitu juga dengan alternatif budi, ya, seperti ini. Nanti nilainya dikali dengan bobot, ya, untuk setiap kriterianya. Nah, dapatlah hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah coki, ya, sama semua ya. Masing-masing nilai kriteria itu kemudian dikalikan bobot. Dodi sama, ya. Nah, dikalikan bobot. Setelah didapatkan hasilnya, sekarang kita cari indeks gabungan kriteria pada alternatifnya. Di sini untuk si indeks alternatif si ADI itu jumlahnya tadi ya, untuk kriteria komunikasi ditambah dengan pengalaman ditambah dengan usia, jumlahnya adalah 114,5. Budi juga ditambah, ya, dilakukan penjumlahan coki dan dodi. Didapatkanlah hasilnya seperti ini. Kemudian dibuatlah rankingannya nanti, ya. Di sini ini hasilnya tadi ya, 64,5 ditambah 40 ditambah 10, ini nilai KPI-nya kalau dalam bentuk tabel seperti ini. Ini trennya positifnya ada 2, negatifnya ada 1. Kemudian didapatlah hasilnya, ya. Kesimpulannya, jadi berdasarkan nilai indeks gabungan KPI ini, maka diperoleh calon direktur terbaiknya adalah dengan nilai KPI-nya yang terbesar di sini adalah si Adi, ya. Kemudian diikuti oleh si Dodi, ya. Setelah ini yang kedua Dodi, kemudian Budi dan Coki. Nah, dibuat rankingannya seperti ini. Oke, demikianlah penjelasan materi untuk metode CPI-nya. Semoga paham, semoga bermanfaat. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.